Pembacaan kita sebagaimana yang sudah ditetapkan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-35. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ayat 34 dan 35 yang menjadi tekanan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Shalom. Hari ini kita ada dalam sebuah arak-arakan sukacita. Dan di tengah-tengah arak-arakan sukacita kita memperingati makna Natal dengan apa yang ada di bawah tema pilihan kepada jalan Allah. Mulai dengan pengharapan yang ada di tengah-tengah umat Israel. Di tengah-tengah penjajahan Roma, ketika mereka merasa letih dan ingin mengalami pembebasan, maka di sana ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang meyakini bahwa suatu kali akan muncul seorang pembebas. Dan kalau pembebas itu muncul, mereka yakin mereka akan pulih sebagai bangsa yang terpilih, umat pilihan yang akan menguasai dunia. Kemuliaan umat Allah akan dipulihkan kembali dengan munculnya sang raja. Raja di raja yang disebut dengan Allah yang menghampiri di dalam sebutan seorang Mesias. Kelompok ini kelompok militan, kelompok yang meyakini bahwa akan ada satu perombakan. Allah akan membumi hanguskan segala sesuatu dan kemudian menghadirkan apa yang dikatakan pemihakan total kepada umatnya yang dalam keadaan tekanan di bawah bangsa lain. Bagi umat Israel, penjajahan itu sangat menghina harkat mereka. Mereka umat Allah, dan di tengah-tengah apa yang dikatakan perasaan bangga sebagai umat Allah, mereka meyakini satu kali mereka lah yang akan unggul di seantero dunia ini. Karena itu mereka menantikan pembebasan itu. Seorang pembebas akan lahir dan disebut dengan Mesias. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang disebut sebagai yang senyap di negeri. Kelompok yang disebut dengan kelompok yang senyap di negeri ini adalah mereka yang tidak mengharapkan adanya kekerasan. Jadi ini beda dengan kelompok yang pertama. Mereka hanya berdoa
Dan mereka menyadari bahwa akan ada sesuatu yang datang yang disebut Mesias, seseorang yang akan membebaskan mereka, yaitu Allah yang hadir. Dan mereka menanti dengan diam. Mereka menanti dalam doa yang terus-menerus dipanjatkan bahwa Tuhan akan menghiburkan umatnya. Ya, jadi ini pandangan yang kedua ini agak berbeda. Simeon tampaknya dari kelompok yang kedua, ya, kelompok yang senyap di negeri. Ia banyak berdoa dan ia menantikan kehadiran Mesias dengan apa yang dikatakan terus-menerus menaikkan permohonannya dan penghiburan yang diharapkan datang itu. Lalu datanglah Yesus bersama orang tuanya. Dan ketika melihat Yesus, ia seperti seorang yang sedang menubuatkan bahwa inilah dia Mesias. Kedatangan Yesus akan membuat orang harus masuk di dalam pemeriksaan diri. Dan ini yang dikatakan pedang akan masuk sampai kepada hatimu. Artinya akan ada suatu pemeriksaan diri dalam diri manusia. Sebab kedatangan Yesus mau tidak mau memperhadapkan setiap orang pada apa yang disebut dengan pilihan. Memilih konsep mereka sendiri tentang sang pembebas atau memilih cara Allah untuk menghadirkan sang Mesias, yaitu dirinya yang menjadi manusia dengan apa yang dikatakan Raja Shalom, Raja Damai. Tidak akan ada apa yang dikatakan sepatu tentara yang berderap, pertumpahan darah. Yang akan muncul adalah respon dari orang yang melakukan pilihan. Simeon mengatakan di dalam ayatnya yang ke-34 dan ke-35, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara-saudara, John Maxwell berkata, hidup adalah masalah pilihan. Ada begitu banyak peristiwa dalam hidup di mana kita harus memilih. Juga soal kedatangan Mesias. Setiap pilihan yang kamu buat membentuk siapa dirimu. Jadi ketika umat Israel diperhadapkan dengan kedatangan Mesias, mereka harus memilih menolak cara Allah atau mereka mau menerima jalan Allah. Dan ini biasanya di tengah keluarga bisa saja terjadi perpecahan, bisa saja terjadi perbantahan. Sebab di tengah-tengah konsep dua kelompok ini bisa saja ada di dalam keluarga atau antar suku. Jadi ketika orang masuk dalam patriotisme, nasionalisme mereka, atau mereka masuk dalam kelompok yang berdoa, yang tahu bahwa cara apapun yang Allah pakai, mereka akan masuk dalam pilihan itu. Kemudian yang kedua adalah Yesus akan banyak menghadapi perlawanan. Orang berubah itu susah. Mengubah pikiran kita, mengubah konsep diri itu susah sekali. Yang terjadi adalah perbantahan, bisa juga pertikaian. Jangankan nanti kita lihat di tengah-tengah apa yang disebut dengan bangsa. Kalau di tengah keluarga pun mengubah pikiran kita itu susah. Itu sebabnya damai itu susah sekali dan langka, saudara. Kecuali ketika kita masuk dalam pilihan jalan Allah. Memilih jalan Allah itu tidak gampang. Itu yang dikatakan. Orang mesti berani masuk ke dalam dirinya sendiri dan itu seperti pedang menyakiti kita. Ketika kita boleh memeriksa diri kita, apakah saya dan saudara memilih jalan Allah atau pikiran kita sendiri, kita mesti berani secara jujur memeriksa diri kita juga sampai sekarang. Ada banyak bahkan orang Kristen yang tidak bersedia memeriksa dirinya. Menerima cara kasih dari Allah untuk membebaskan manusia dengan kepedihan yang ditanggung oleh cinta dan belas kasih tidak gampang. Karena itu kita akan masuk pada apa yang menjadi aplikasi dalam hidup kita. Saya mulai dengan Rich Miller. Rich Miller berkata begini, ketika Kristus mendatangi dunia, dia tidak datang untuk menerangi bulan Desember. Jadi dia datang ke dunia ini bukan untuk menerangi bulan Desember, tetapi dia datang untuk mentransformasi, mengubah diri kita. Dan di situ ada orang yang boleh menjawab ya, dan juga banyak yang berkeras tidak mau.
Ya. Saudara, dirubah itu susah sekali. Ya. Saya pokoknya begini, konsep saya begini, jangan coba merubah saya. Bahkan kalau Tuhan mau merubah kita, kita seringkali juga menolak perubahan itu. Ketika orang dengan keras hati memegangi apa yang menurut dirinya benar, sulit sekali memilih jalan Allah. Sulit sekali untuk masuk itu di dalam praktek hidup. Mari mulai dengan rumah tangga kita. Apa kita masuk dalam pilihan jalan Allah? Kalau begitu rumah tangga Kristen mestinya damai. Tidak ada lagi perbantahan yang membuat hati kita pahit. Tapi dalam fakta saudara, banyak sekali ratap tangis juga dalam rumah tangga Kristen. Kita masih berpegang keras kepada apa yang kita pegangi dengan mengatakan saya memilih yang benar. Dan pasangan kita juga begitu. Kadang-kadang membicarakan sesuatu yang tidak penting saja kita bisa bertengkar. Karena jalan masuknya berbeda-beda. Ada sepasang suami istri yang beda umurnya 6 tahun. Sepanjang pernikahan mereka yang sudah di atas 30 tahun, penuh dengan percakapan yang selalu nggak ketemu ujungnya. Lalu si istri bilang, soalnya kita ini ciong, ya, jadi di Chinese ada itu ya istilah ciong. Kalau beda 6 tahun itu ciong, saudara ya. Jadi mungkin karena beda 6 tahun itu ada mungkin watak-watak tertentu yang berbeda. Jadi kalau orang ciong itu katanya dia ngomong apa saja yang satu, yang lain perasaannya nggak nyaman terus. Ya. Ini sengsara loh saudara kalau 30 tahun nggak nyaman terus, ya kan? Jadi hari ini kita diingatkan memilih jalan Allah itu bersedia untuk berkata tidak terikat pada istilah ciong atau tidak ciong. Percakapan itu mesti dua arah. Percakapan itu mesti bersedia meneropongi diri kita. Tadi itu saya kelepasan bicara atau tidak ya? Ada banyak kali kelepasan bicara itu menjadikan rumah tangga pahit sekali. Kadang-kadang kata-kata kita sudah tidak terkendali saudara-saudara. Sehingga kita sendiri heran, kok bisa ya kalau marah keluarnya seperti itu gitu ya. Kalau kita heran, orang lain sudah tidak heran saudara. Dia sudah marah ya dan geram sekali dengan cara kita mengatasi pilihan-pilihan dalam berbagai persoalan. Ada seorang yang berkata begini, kalau kamu marah, tarik napas dalam. Ya, baru bicara gitu ya. Kalau kamu marah lebih besar lagi, tarik napasnya 2 kali. Jadi tarik napas dalam sekali, tarik napas dalam 2 kali. Tapi kalau kamu sudah amat marah, tarik napas terus dan jangan bicara. Nah ini saudara ya. Jadi kalau saya dan suami mempraktekkan itu di rumah banyak diemnya karena tarik napas terus saudara ya. Jangan bicara kalau lagi nggak tepat. Nah hal-hal seperti ini tampaknya ringan tetapi risih saudara ya, risih. Kenapa risih? Kita nggak bisa ngomong enak gitu ya. Kalau kita pilih jalan Kristus mesti ada yang mau diam dan mengalah dan mendengarkan. Kita nggak hitung-hitungan berapa kali saya mengalah dan berapa kali dia mengalah, bukan. Saya memilih jalan Allah, saya menghadapi luka-luka tapi saya akan maju terus dengan pengharapan. Karena apa saudara? Kita tidak boleh mendukakan anak-anak kita. Kita tidak boleh menyebabkan mereka tidak yakin bahwa ini rumah tangga Kristen. Yang kedua, saudara, ketika kita bicara tentang orang tua kita yang lanjut usia, di sini gabungan ya. Ada mertua, ada menantu, ada mama, ada anak. Ketika kita berkata Tuhan ajari saya untuk menjadi anak yang memilih jalan Tuhan. Artinya ada belas kasih. Allah datang di dalam Kristus dengan pilihan belas kasih. Ini sulit diterima. Bagaimana mungkin pembebas seperti itu? Tapi kita diajarkan kalau kita pilih jalan Allah harus ada transformasi. Saya akan melihat kepada orang tua saya dan saya akan berkata, walaupun kadang-kadang permintaan-permintaannya membingungkan kita dan membutuhkan banyak waktu untuk mencerna, tapi dia adalah ibu saya yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya, yang mengorbankan dirinya sampai saya seperti ini. Sekarang ini banyak orang tua yang kesepian,
Orang tua yang tidak tahu bagaimana mengatasi kelemahan tubuhnya, bagaimana mengatasi kemajuan teknologi sementara dia harus ikut di tengah-tengah era pandemi. Banyak sekali saudara. Dan di tengah-tengah itu mari membangun rumah tangga yang mengikuti jalan Allah. Yang kedua, respon terhadap sesama. Nah ini yang juga menjadi bagian dari kesaksian kita. Aku telah melihat sang juru selamat, kata apa yang dikatakan Hana dan Simeon. Aku menanti-nantikan sang pengharapan itu dan dia datang dan memperhadapkan kehidupan kita dengan sebuah pilihan. Pilihan itu adalah berjalan di dalam jalannya. Bagaimana saya dan saudara menindaki relasi dengan sesama. Kenapa seringkali gereja pahit? Kenapa seringkali ada pertengkaran di dalamnya? Kenapa seringkali kita tidak bisa berlaku adil satu terhadap yang lain? Dan di tengah-tengah itu kenapa muncul perasaan untuk dikatakan aku merasa terasing dan tidak mengalami apa yang disebut dengan bela rasa dan belas kasih. George MacDouglas, dia berkata, yang terbaik adalah bahwa Natal berarti semangat dari kasih Allah dan kasih terhadap sesama terjalin menjadi satu. Manusia harus menang atas kebencian dan kepahitan saat ketika mereka memilih melakukan apa yang dijalani oleh Allah dalam Yesus Kristus dan menyemangati hidup kita untuk memanifestasikan kehadiran Tuhan. Jadi dua hal. Kita harus bersukacita ketika memilih jalan Kristus, kita juga memahami kita harus menyaksikan, memanifestasikan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Maka relasi dengan sesama itu artinya kita menangis bersama anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Karena gempa sudah menghancurkan semuanya. Kita juga ikut merasakan bagaimana membangun rumah yang sudah luluh lantak dan tidak ada uang. Orang yang menderita itu bisa jahat saudara. Orang yang pahit itu bisa penuh dengan tindakan yang menakutkan. Apa kita menyaksikan bahwa ketika kita memilih hal yang berbeda dan bersedia menawarkan manifestasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, kita tidak merasa terganggu dengan banyak suara-suara di sekitar penderitaan. Saya memilih tulisan Rick Warren, Natal adalah damai dengan Tuhan, damai dengan orang lain, dan damai dengan hati kita sendiri. Maka kita melakukan pilihan damai ini supaya kita bisa menjalankannya di tengah-tengah hidup kita. Yang terakhir, apa kita bahagia saudara? Pasti bahagia. Terlihat dari wajahnya, terlihat dari bajunya, terlihat dari seluruh ekspresinya. Kita bahagia. Natal datang lagi kata kita. Pandemi belum berakhir tapi Natalnya udah datang lagi. Ini sudah Natal yang ketiga barangkali saudara. Dan hari ini kita lebih bahagia, kenapa? Karena kondisi barangkali sudah tidak semenakutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu apa cita-cita kita? Di tengah-tengah apa yang disebut dengan era new normal. Tanpa sadar sebenarnya ada banyak sekali yang disebut dengan ketakutan-ketakutan yang belum selesai dari hidup manusia. Saudara-saudara, saya mendatangi satu keluarga yang pada era pandemi ini mengalami penyakit. Yang satu kena lupus, ibunya, ayahnya itu kena stroke ringan. Dan anaknya itu ada 4, 2 kuliah, yang satu lulus SMA dan mestinya kuliah. Yang keempat masih lebih kecil lagi. Lalu waktu kami kunjungan via virtual, via Zoom, anak yang ketiga berkata begini, saya tidak memilih melanjutkan kuliah. Saya harus cari kerja, sebab mama sakit dan papa sakit. Lalu kami tanya, apa arti Natal bagimu pada tahun ini? Bagi saya katanya, Natal adalah merelakan
dream saya, merelakan dream saya, dan saya mau supaya ayah dan ibu saya berhenti saling menyalahkan penyakit yang ada pada mereka, berhenti untuk meragukan cinta Tuhan. Saya mau dengan apa yang bisa saya lakukan, jadi apapun, karena saya baru lulus SMA, saya mau untuk uang yang saya dapatkan adalah sebuah pernyataan stop untuk saling berperang pada saat kalian sedang amat sakit. Saudara-saudara, hebat sekali seorang anak SMA bisa bicara seperti itu. Hebat sekali pilihannya untuk berkata, kasih adalah berkurban. Kasih adalah kesediaan untuk tampil beda. Anak ini jarang bicara. Dan ketika dia mengambil keputusan, orang tuanya menangis dan kebingungan. Pilihan cinta adalah pilihan yang kadang-kadang seperti pedang yang menyembelihi hati kita sendiri. Barangkali kita juga letih mengikuti jalan Allah. Sebab jalan itu sangat bergelombang dan tidak banyak yang memahami. Tapi Natal sudah datang dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Natal adalah pilihan. Sebab Allah sudah memilih untuk datang dengan cinta, untuk datang dengan sebuah keterbukaan yang menghilangkan sekat dan batas. Allah datang untuk mengambil yang terendah yang manusia tidak mau ambil. Allah datang untuk berkata, engkau pilihanku dan aku tidak akan melepaskan kamu hanya karena dosa-dosamu. Katanya Natal itu seperti mengubah kain hitam menjadi berwarna putih bersih. Atau mengubah satu cairan hitam menjadi cairan yang berwarna putih. Dan itu berarti Allah menganggap bahwa semua yang putih dari dia itu begitu banyak. Dan yang hitam dari kita itu amat sedikit sehingga bisa dirubah semuanya menjadi putih. Allah tidak pernah abu-abu. Kalau dia mau dan memilih kita, ia menyerahkan sebuah pernyataan bahwa Natal adalah gerakan. Dan gerakan itu menawarkan pada saya dan saudara, kita sedang ada di mana? Di jalan Allah atau di jalan kenikmatan dunia? Kita sedang ada di mana? Mengikut dia dengan setia, no turning back, atau kita gugup karena berbagai tawaran-tawaran dan kesulitan-kesulitan membuat kita limbung. Selamat Natal. Kita berkata ini arak-arakan sukacita. Ini arak-arakan kehidupan saudara-saudara. Ini arak-arakan di mana tangis dari peperangan. Arak-arakan di mana tangis dari mereka yang mengungsi. Arak-arakan di mana ketakutan dan kemarahan tidak boleh menjadi sesuatu yang dibiarkan. Mother Teresa bilang, mestinya Natal membuat kita tidak takut berjalan dalam keramahan Tuhan. Semoga kita jadi pensil dari Allah yang menyaksikan memang Immanuel itu sudah datang dan satu kali dia akan datang kembali. Sedang ada di mana kita kalau ia datang kembali? Pilihlah jalan Allah. Betapapun naik turun jalannya, tapi kita ada bersama dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.